Halo. Oh, alamat palsu. Salah ya, aku kick ya. Gak boleh gitu. Alamat palsu nih, Ayu Ting Ting. Capek lo gue, gila Edan. Hari ini yoga jahat. Gerakannya dipelintir, sakit. That's the whole point of yoga. Lu tuh juga lama-lama korupsi waktunya makin panjang ya. Lu perhatiin gak sih? Masa sih? 7.15 kok. Ini kan 7.18. 7.15 kita basa-basi kan ini 3 menit. Sekarang 7.18. Nah, ntar lama-lama 7.30, ntar lama-lama jam 8 gitu, memang biasa. Orang tuh kalau korupsi dimulainya dari yang kecil-kecil. Iya, uang parkir, ya, naik uang Grab, ya, naik lagi nanti uang, tuh, lu mah ya, mancing-mancing lihat tuh, Apa? semua langsung telat banget, keterlaluan, bener-bener deh tuh. Memang. Gue mau nanya dong, lu pernah korupsi nggak? Dulu waktu kecil pernah. Di mana? Di mana maksudnya? Iya, di mana? Ya waktu di mana, di rumah, di koperasi sekolah, Di rumah. apa caranya? Coba kita pengen Paling tahu. gampang lah, uang buku, uang LKS. Nyatut 1.000, nyatut 2.000. Nah, Norak ya? Cuman buat beli bihun. cuma buat jajan bihun. Umur berapa tuh Kak Iwet mulai berkenalan dengan korupsi? Aku mulai itu memang muda sekali ya pada saat itu. Karena aku tahu bahwa semakin muda kita memulai, maka semakin ahli kita di masa yang akan datang. Tepat. Gitu. Jadi saya mulai itu umur 3 tahun memang waktu itu. Waduh. Berarti itu boleh dikatakan apabila Anda memulai korupsi dari usia 3 tahun, bisa dikatakan bahwa itu bakat alami ya? Ternyata mendarah daging. Meminjam bahasa anak sekarang, korupsi itu adalah hidden talent. Hidden talent, bukan hidden talent ya. Kemarin gue di Bali mencoba sebuah restoran baru. Tanya ke temennya, kalau lu gimana Nyet? Lu belajar korupsi umur berapa? Pernah nggak lu korupsi? Gitu dong, katanya penyiar senior. Mana nih seni tanya jawabnya? Mengapa tak berimbang? Heran. Kalau gue kan jatuh syukur. Kalau gue kan ini penyiar senior yang egois, ditanya nggak nanya balik. Gue pikir lu narasumber, gue cuma pewawancara. Emang ini Brunch with Dave? Ini tuh duet. Kita Iya. berdua tuh equal. Kita nih kayak Gue- rumah tangga, equal. Gue gestarnya. Terus itu mau di Ayunda. Marah-marah aja. Lo pernah nggak korupsi? Coba gue tanya. Gila lo, yang enggak dong? Ya tuh kan, selesai dong pembicaraan. Gue tanya balik lo nggak ada. Pernah lah, gue juga pernah Pernah kan? korupsi. Kapan tuh? Karena gue pernah korupsi, makanya gue nggak pernah menghakimi para koruptor. Apa yang lo korupsi waktu itu? Iya, uang belanja bulanan. Dulu kan gue tinggal di Salatiga, belanja bulanan itu tugas gue. Karena kan kita tinggal di Salatiga itu dusun ya. Ya. Nggak ada supermarket, nggak ada warung kan kala itu. Jadi kalau belanja Iya. harus ke kota. Yoga, coba dong. Aku lupa deh mukanya Yoga. Nongol kali sebentar. Halo, ya, Oh, udah, tuh. halo. Dah, Hai. apa kabar? Baik. Yoga pernah korupsi nggak? Nggak tahu, seharusnya enggak sih. Nggak. Waktu kecil nggak pernah nyatut uang? Enggak, aku nggak dipercayain soalnya buat megang duit, jadi bendahara atau apapun, jadi ya udah. Oh. Ya ampun, muka kayak kamu alim gitu aja orang tua nggak percaya ya. Duluan Kak Dev. Dah. Udah sayang. Hati-hati. Thank you ya, Ga. Dia kan lahirnya jauh sama kita, Bo. Dia umur berapa sih? Jadi dia tuh uang sekolahnya nggak kayak kita dulu gitu. Uang sekolah langsung masuk ke sekolahnya. Iya kan? Kayaknya sih gitu ya. Iya. Itu kok udah sisiran pakai topi lagi? Kenapa lu ngatur anak orang mau sisiran bener. ke kopi, sisiran di Tokopedia? Sungguh aneh binatang bebek.
Baik. Kebiasaan ya, Bo. Lu tuh udah tua tau gak lu? Micromanage. Tanda-tanda orang tua tuh micromanage. Bener. Udah sisiran pakai topi biarin aja. Ini orang udah gede ya. Oh, dia udah gede. Dia abis sisiran dia keramas kek. Suka-suka. Abis sisiran dia lempar jumroh kek. Suka-suka yoga. Coba, tapi kalau misalnya lo kayak gitu gimana? Udah rapi gitu ya, udah sisiran, rambut udah klimis, terus dia pakai topi, zelep gitu. Lo gimana? Kok pakai topi? Enggak, gue gantengnya. Gitu. Gitu loh. Karena I learn people just love to be supported and celebrated. Iya. Gue baca di mana ya, Dave? Gue setuju sama lo. Orang itu tidak suka dinegasi. People don't like to be criticized. Iya, benar. People only love to be supported and celebrated. Got this. Di menit 7:24 teman-teman udah langsung dapat ilmu. People love to be supported and celebrated. That's the key of having a true entertainment, a connection. Bukan Jay Shetty. Emangnya gue Iwet cuma kenal Haimin Sumin sama Jay Shetty. Saya Dave Hendrik, teman saya banyak. Haimin Sunim by the way. Bodoh amat. Jadi gue boleh cerita nggak nih Bali kemarin di restoran enak? Oh iya boleh, silakan. Lu ke Bali ngapain sih? Outing tim salesnya MRA Media. Oh, biasanya Iya. kalau kantor-kantor gitu, outing-outing gitu nyewa bintang tamu, bawa influencer, hire gue ajak gue jalan-jalan. Lah itu kan cuma satu departemen. Biasanya kalau yang ngundang-ngundang gitu, kalau udah satu kantor, ini kan nggak satu kantor. Oh, tadi Ramdan nanya, Kak Iwet ke Mixwell tanpa Dave? Berani? Enggak, gue nggak kesana, gila, capek. Jadi gue boleh cerita nggak nih restoran? Yaudah cerita. Jadi kemarin tuh gue belajar soal blessing in disguise, mensyukuri hal-hal kecil. Apa tuh yang kamu syukuri? Contoh ya, kan kemarin tuh kita nginepnya daerah Ungasan, Bo, di atas dong. Terus udah gitu, anak-anak itu kan banyak yang masih muda, pingin ke Seminyak. Gue udah gini, aduh nih jauh banget Seminyak, ya Allah, gitu kan ya. Terus udah gitu, udah agak mendung tuh pas kita berangkat. Gue bilang ini, karena mereka mau sunsetan di Wubar, di W. Terus gue bilang gini, ini tuh mau hujan loh, bisa-bisa kita sampai sana nggak dapat sunset, hujan dan macet, malah jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak apa-apa, kita berangkat aja dulu gitu. Terus berangkatlah, bener Bo, sampai sana hujan lebat, hujan lebat di Wubar Seminyak. Baru nyampe di Outer Ring Road lah, udah hujan lebat. Terus akhirnya nggak jadi dong sunsetan kan. Jadi cuman duduk di situ makan, minum apa-apa segala macam. Terus udah jalan yuk jam 6 gitu. Kita mau dinner. Karena dinernya lo tau nggak di mana? Gimana? Di Eco Beach di Canggu. Bo, aduh puyeng banget deh. Sunset di W Ubar. Terus dinernya di Eco Beach. Lu tuh tahun berapa? Tahun berapa ini 90-an lu sibuk menclok-menclok di Bali begitu? Tunggu dulu. Balik lagi ini soalnya kan kita bawa, kan bukan ngikutin maunya kita, maunya kebanyakan dong. Iya kan? Gue juga udah gitu, gue udah gini, aduh itu jauh banget, Canggu pasti macet banget. Cuma gue bersyukur karena hujan itu justru orang gak ada yang keluar. Jadi sepi. Jalan dari Seminyak ke Eco Beach itu cuman 25 menit. Oh. Dan restorannya enak sekali, Bo. Namanya adalah Numero Quattro. Oh, lu ini tahu? Numero Quattro ini di Canggu. Di Canggu. Enak sekali, Dave. Numero Quattro itu bahasa Itali artinya nomor 4. Betul. Simpel banget sih itu. Kayak numero uno, quattro, centro. Bo, tempatnya enak sekali. Oh ya? Jadi dia tuh apa ya, kayak restoran Itali, tempatnya bagus tapi nggak intimidating. Lu tau kan tempat bagus yang intimidating? Tahu, kayak Cafe Maria apalah itu tuh puyeng. Ya, yang lu dress down tapi dress up gitu. Iya.
Ya, sendal tapi sendal lo harus apa? Pakai baju beachwear tapi beachwearnya apa? Ngerti nggak lo? Ini tuh nggak. Lo pakai t-shirt boleh, lo pakai celana pendek boleh, lo pakai sendal jepit hayu, monggo dateng. Tapi makanannya enak sekali. Oh ya. Enak dan berkualitas, dan servingnya tuh bukan serving makanan asal-asalan. Semi fine dining tapi santai gitu. Oh, price range dari per berapa tuh? Dari berapa sampai berapa per meals? Per meals itu range-nya antara 25 to 150 ke 150. Tapi kayak main course gitu 70-an lah pasta. Oh. Kenapa? Kuat kata Rahma, Quattro aja enak apalagi Uno ya Beb. Aku mau menyapa teman aku, ada Soko Wianto. Soko, gue mau DM lo abis ini Soko, gue perlu nomor telepon lo. Lo mau bikin baju ya? Sama Soko? Iya, gue mau siap-siap aja, gue mau datang ke kawinannya Ayu Ting Ting. Oh baik. Cie. Diundang lo? Hah? Diundang lo? Lah, biar kata gue nonton di TV, gue mah tetap pakai baju gaul. Nggak masalah ya? Nggak masalah, lo tau gue Iya. gila. Iya. Datang apa enggak belum tentu. Ya, Iya. pakai baju bagus tetap hadir. Iya, biar kata cuma nonton infotainment, insert, tapi gue pakai gaun. Oh Ayu, ya ampun. Salaman ya ceritanya ya, lagi salaman. Bener-bener. Iya gitu. Cuma gue jadi bersyukur gini loh. Kemarin hujan gitu ya, tapi dengan adanya hujan itu malah jadi jalanan lebih cepat, tidak macet gitu kan. Hal-hal kecil banget. Lu nginep di hotel mana sih di Bali kemarin? Namanya Umana, adanya di Ungasan dulu Banyantri. Oh, ganti Banyantri jadi Umana. Betul, Banyantri ganti jadi Umana by Hilton, Luxor Hotel. Jadi itu emang geng luxurious propertinya Hilton. Oh, apa tuh yang kalian pelajari as a team dari acara outing kali ini? Gue tuh paling sebel ya, gue paling sebel. Boleh nggak gue cerita? Boleh. Gue tuh paling sebel ya. Gue senang sebetulnya diajak kumpul-kumpul outing kantor gitu ya. Tapi gue tuh paling sebel kalau outing. Maksud gue outing ya udah outing mah senang-senang aja. Tapi outing diselipi dengan presentasi gitu gue sebel loh. Gue benci banget. Nggak, nah kita nggak ada. Sharing session apa gitu nggak mau gue outing tuh ya outing aja, senang-senang mah senang-senang aja, boleh nggak sih? Kita nggak ada tuh kayak presentasi terus team building gitu, nggak ada. Jadi benar-benar pure outingnya anak-anak sales MR tuh kemarin jalan-jalan terus jadi yang lihat tempat makan, ketawa-tawa, gue dicela-celain. Jadi aturannya gue itu nggak boleh ngelawan. Oh. Iya, kan biasanya gue yang ngatur kan, gue yang atur semua. Cut. Ini enggak. Pokoknya lo datang semua kita yang atur. Iya, kan? Semua kita yang atur, lo nggak boleh protes, lo nggak boleh ngelawan, lo ikut aja. Tuh, setuju kan teman-teman ya? Tuh yang pada kerja outing mah outing aja, have fun mah have fun aja. Jangan seminar, jangan ibadah, jangan presentasi. Males. Enggak. Gue dicela-celain sama mereka. Jadi emang udah jadi yang bos-bos udah dicela-celainnya tuh sama anak-anak itu. Jadi emang kayak momen mereka ngelepas semuanya gitu. Tawa-tawa, minum-minum apa gitu. Perlu loh, kita tuh perlu merecharge semangat diri kita dengan ketawa-ketawa to wind down gitu. Ada yang nanya gini, aku lagi sick leave dari kantor, tapi di rumah malah nonton duet siaran pagi, dosa nggak ya? Nggak dosa. Tapi lu nggak dosa. Jadi dosa kalau bos lu nonton lu juga di sini. Iya bener. Ketahuan, lu nggak tidur. Gue tuh mau kasih kredit. I want to shout. This is a shout out kepada satu penonton kita yang kemarin dia mend-DM kita. Dia bilang dia berterima kasih dengan hadirnya duet. Rupanya obrolan kita yang mungkin buat kita berdua kayaknya aduh remeh-temeh banget ya. Challenge flirting. Itu tuh how it's very impactful. Jadi ada yang DM ke gue, dia itu he has been single for 7 years. Wow. Jadi 7 tahun dia mengobati luka batinnya dia dari hubungan dia sebelumnya. Terus dari obrolan kita bercanda bercindi soal flirting challenge, terus dia tergerak juga untuk melakukan hal yang serupa merennya.
Mm-mm. Terus sekarang dia lagi dekat sama orang, terus kayaknya serius bakal pacaran, Bo. Kan seneng Oh, ya. lucu banget. Iya, kan kita jadi kayak, ih, kok lucu Ya, sih gitu. that's the thing about siaran ya. Itu yang menurut gue bikin nagih dari siaran adalah impact-impact kecil seperti itu tuh sebenarnya. Iya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Banget. Dan sekarang ya semenjak kehadiran Didit Prabowo, teman siaran gue tuh yang ditanyain bukan Ipin Upin, itu anaknya Prabowo ya, bukan ya? Ini bukan anaknya Prabowo. Kalau anaknya Prabowo itu desainer, kalau ini tukang onar aja. Terus, lo tanya dong weekend gue ngapain? Ini kan baru mau nanya. Jadi lo kemarin weekend ngapain aja? Gue nggak terlalu banyak lihat story lo kemarin. Karena gue nggak banyak melakukan kegiatan apa-apa, gue banyak Iya di kan? rumah. Sama siapa? Sama anak-anak, sama Emma, segala. Enggak, gue sendirian weekend kemarin. Karena anak-anak ponakan gue tuh lagi sibuk tanding basket. Ponakan gue yang satu lagi tanding basket. Terus mereka lagi sibuk mendatangi pameran sekolah. Oh, Yes. season baru ya? Apa? Season baru soalnya kan? Iya, yang satu kan lagi mempersiapkan diri cari kuliah. Mm-mm. Yang nomor 2 lagi sibuk cari beasiswa untuk SMA. Oh iya? Dia mau beasiswa? Kan iya dong, dua-duanya kalau bisa beasiswa dong. Canggih. Terus? Oh, jadi gue sendiri, apa yang gue lakukan, gue banyak baca, gue me time lah, gue merasa bahwa gue perlu ngecharge, karena gue ngelihat seminggu ini, gue kan introvert ya teman-teman, seminggu ini gue tuh padat aktivitasnya di luar, jadi gue I want to take time to recharge myself. Gue banyak baca, gue olahraga, terus gue nonton film. Teman-teman ada yang udah nonton film The New Look belum? Ini film mengenai terinspirasi dari 4 tahun kehidupan Christian Dior pada saat masa penjajahan Jerman di Paris 4 tahun. Di mana nontonnya itu? Streaming Streaming di mana? di website. Website apa? Websitenya bajakan. Pantesan nggak lo sebut. Lu parah banget lu gila ya. Kenapa? Gue parah banget deh lo. Jangan gila. Ya makanya jangan ditiru. Ya jangan diceritain. Tapi pengen cerita, soalnya filmnya jelek banget. Ya nggak perlu dong kalau gitu lo ceritain kalau filmnya jelek. Katanya di Apple TV ada, Nah ya udah tuh pakai Apple TV aja. tapi Apple gue belum mateng. Masih mengkel ya kalau dimakan sepet. Terus jadi jelek tuh film. Ih, gue gak betah banget, Wet. Film perang. Ya ngapain lu tonton? Itu tuh 6 episode, ya. Gue tanya gini, gue harus bisa supaya hari Senin gue ada bahan siaran. Anjrit, episode 3, gue gini. Gila, gue buang-buang waktu nih. Udah 3 jam gue nonton. Nah. Itu film New Look mengenai Christian Dior. Tapi Nah. episode 2 dan 3 sibuk ngebahas kehidupan dan kisah cinta Coco Chanel. Nah. Ih, benci. Nih, ini dia yang bilang sama gue kan 30 menit pertama gue tonton film jelek, gue langsung tutup. Lu masih lo lanjutin? Iya. Lu tuh memang gitu. Orangnya pelintat-pelintut. Gue mencoba menjadi elu, ternyata gue nggak bisa. Gila ya, ada aja lagi jawaban lo. The New Look, kisah cinta Coco Chanel pacaran sama agen Nazi, terus dia mesti kasih surat ke Winston Churchill. Aduh, puyeng tau gak lo, kayak cerita perang, puyeng. Terus teman gue Berarti Christian Dior tuh kenal sama Coco Chanel. kan mereka saingan, Bo. Coco Chanel itu seniornya. Coco Chanel udah merajai Paris. Terus masa penjajahan Jerman, emang belajar sejarah sih. Masa Nazi kan Jerman ya, Nek? Masa penjajahan Nazi di Paris tuh 4 tahun. Chanel tutup tokonya, dia nggak mau. Nah, Christian Dior ini, dia masih melayani tentara Nazi bikin baju buat pacar-pacar sama istri-istrinya. Kan 3 tuh pemain besarnya, 4 deng.
Balenciaga nggak mau. Satu lagi Balmain tuh ya in between. Christian Dior mau. Nah Christian Dior ini banyak dicibir. Ntar lo nonton ya. Karena kok lo mau sih melayani mereka? Nah ada satu quote-nya Christian Dior yang gue suka, yang menurut gue itu melambangkan orang-orang sekarang. Ya, dia bilang apa? Because for me, creating was how I survive. Creating was how I survive. Jadi gue gini, oh iya ya, kan sekarang orang pada banyak gini ya, ih kok artis pada main TikTok, ih kok artis pada jualan, kenapa sih sekarang semua orang sibuk banget bikin video, kenapa sih semua orang begini, kenapa sih semua orang begitu? Karena creating on social media is how they survive for their emotional stability, for their economic stability, for a lot of things. Iya gak sih, Wet? Gue gini, itu mirip sebenarnya sama kejadian zaman sekarang. Nah, Juga di dunia fashion. Nggak, maksud gue gini, di dunia fashion tuh ternyata dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. apa tuh? Persaingan antara senior sama junior itu kenceng banget. Satu. Yang kedua, nggak tahu ya, tapi dunia fashion tuh kan emang cibir-cibirannya gila banget ya. Berarti si Christian Dior, gue jadi teringat nih satu teman gue yang desainer juga gitu. Ya banyak lah teman gue desainer kan. Dia juga banyak dicibir. Karena mirip kayak Christian Dior tuh. Quote unquote dibilang ngelonte. Nggak punya sikap. Nggak punya standpoint. Bikin baju buat si ini, bikin baju buat si itu. Siapa yang memerintah dia ikut ke situ. Siapa yang nanti udah nggak memerintah dia nggak bikin lagi. You know, those kind of things. Dan lo lihat nggak sih banyak sekali sekarang desainer yang juga jadi nyebutnya apa ya? Berpolitik. Oh, berpolitik gimana maksudnya? Lo nggak perhatiin ya? Lo nggak perhatiin? Enggak. Ada desainer-desainer yang mendekat merapat ke penguasa. Oh, politician. Nggak politician, penguasa. Lo nggak perhatiin ya? Enggak. Ih, banyak. Oh. Banyak. Jadi benar-benar mensupport semua kegiatan penguasa. Oh. Ya, now that you mention it, ada beberapa come to my mind sih. Ada kan? Iya kan? Terus gue tuh cuman gini, mirip banget. Berarti si Christian Dior ini mirip seperti desainer-desainer itu di Indonesia. Iya. Kan? Dan apakah mereka dicibir? Pasti. Dicibir. Iya. Cuma setelah lo ngomong tadi, gue tuh cuma mikir gini, iya ya, sebenarnya itu tidak salah. Iya. Ya, it's their way to survive. Yes. Ya kan? It's their way of survive. It's means of survival. Yes, betul. Karena gue inget banget, itu tuh makin ketara deh setelah pandemi. Pandemi kan kacau sekali kan dunia fashion kan. Terutama fashion designer. Iya. Apalagi fashion designer di Indonesia itu kan memang bukan ready to wear kan. Mostly made to order. Begitu nggak ada acara, begitu nggak ada event, ya orang-orang kaya itu nggak belanja baju. Iya. Ya kan? Akhirnya yang masih membuat baju itu adalah penguasa-penguasa. Ya. Karena mereka harus membantu UMKM, penenun, perajin batik. Yang tadinya nggak bikin batik, tiba-tiba bikin batik, Bo. Iya. Sebetulnya kalau mau digedein nggak cuma dunia fashion sih. Pas abis pandemi, ya, abis pandemi itu kan, pandemi itu kita berapa tahun sih? Coba gue tanya. 3 tahun bersihnya. 3 tahun ya. Abis Iya. pandemi itu kan bukan cuma dunia fashion, semuanya ancur aduk, Bo, acak aduk. Iya. Jadi Iya. apa yang kan teman-teman tadi ada yang komentar nggak cuma desainer, Kak Iwet, fotografer juga ada, ini juga Iya, ada. Banyak Iya. orang itu cara mereka mendekatkan diri pada penguasa atau calon penguasa. It's their way of surviving, ya kan?
Sama, True. kita bisa belajar loh sebetulnya dari siklus kehidupan dunia. Kayak contoh gitu ya. Kalau lu mau forecasting apa yang terjadi pada dunia fashion atau dunia kreatif deh. Setelah 4 Ya. tahun masa penjajahan Jerman di Paris, abis itu seperti apa tuh kondisi dunia kreatif? Kan itu juga bisa menggambarkan tuh Nek, kan siklus kehidupan muter ya. Kita taruhlah Ya. 4 tahun masa penjajahan Nazi itu sama kayak kemarin kita pandemi. Sekarang kayak apa situasinya gitu loh. Jadi kita tuh bisa Ya. pasang kuda-kuda akan apa yang terjadi. Betul, betul. Setuju gue. Jadi gue terus jadi belajar dengan cerita lo tadi. Terus gue jadi gini. Oh iya ya. Berarti ya jangan dijudge. Jangan terus kemudian diomongin. Karena setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk bisa survive. Seperti Christian Dior, Chanel tuh gue jadi mengibaratkan adalah senior-senior yang idealis. Gue punya pride, gue nggak mau, you know. Tapi kalau misalnya memang dia mau melakukan itu ya go ahead, nggak apa-apa. Kalau Christian Dior kemudian mau membuat baju untuk istilahnya kan penjajah ya, Bo ya, bener nggak sih? Ya be it. Makanya lu pernah dengar kan ya pepatah yang bilang akhirnya ya setelah lu mengetahui alasannya nggak ada orang jahat di dunia ini. Itu dia. Once you know their reason, even orang jahat pun alasannya masuk akal. Benar, karena ternyata ya banyak orang jahat itu yang melakukan kejahatannya quote unquote adalah cara dia untuk survive. Iya. Cuma mungkin berbeda caranya sama lo, berbeda sama apa itu namanya, Bo? Konsensus, kesepakatan bersama tentang norma-norma, aturan-aturan. Ya, siapa tahu gitu ya ada orang yang nyolong karena anakku udah 3 hari nggak makan. Iya. Nah ya itu, that's how I see it. Ya. Setelah lo tahu alasannya, terus abis Christian Dior itu nonton. Kalau teman-teman suka sejarah, nonton Di Apple TV ya guys. Apple TV. Jangan streaming bajakan ya guys. Ini gue juga nontonnya di Apple, kayak Allah, semang gue apa? Oh, iya. Hanya Dia mentang-mentang bukan kemarin Apple gue TV, beli buku guys. bajakan, terus gue nontonnya bajakan. Bo, gue mau cerita. Ini cerita temen gue. Apaan? Aduh, ini lucu banget nih. Tapi jangan direkam ya, jangan disebarluaskan. Yah, direkam ini mah langsung. Gue nggak jadi kalau gitu. Ya lu mah. Lu tau apa ya? Gini, supaya kita nggak di-ban dan untuk kode ya, bahasa kode. Film biru kita sebut sebagai film Avatar. Film biru tahu dong maksudnya. Jangan Avatar. Ntar gue mau cerita soal Avatar yang itu, The Last Airbender. Oh ya udah, film biru apa dong kodenya film biru? Ipin Upin. Apa? Ipin Upin. Jangan Ipin Upin jangan. Film biru. Film Tarzan. Oh ya, film Tarzan. Film Tarzan ya. Ya, Film karena, Tarzan ya. film Tarzan karena kan ada Tarzan and Jane ya kan? Iya, film Tarzan ya, film Tarzan ya. Oke. Jadi, gak usah ditanya namanya siapa. Ada temen gue, nelfon gue kemarin. Gue benci banget sama lo sama Iwet. Hah, kenapa? Gue bilang gitu. Gue ini lagi nonton film Tarzan. Di kamar gue sendirian. Oke. Terus? Di ruangan gelap, gue udah menyiapkan diri. Gue lagi pengen nonton film Tarzan. Oke. Nah, karena internet gue itu nggak perlu pakai VPN, jadi gue gampang banget kalau mau nonton film Tarzan. Oke. Nah, tapi kan kalau nggak pakai VPN suka ada iklan kan. Jadi dia lagi pilih-pilih nih, mau milih nih nonton film Tarzan apa nih pilihannya gitu ya. Lagi milih gitu tiba-tiba ada iklan dong dari internetnya itu. Dia tahu iklannya muncul mukanya siapa? Ada muka lo, Dev. Hah? Muka gue. Katanya, iklan TikTok. Gue lagi ngomong gini. Oke, 5 pilihan film terbaik saya dari TikTok Entertainment adalah yang pertama. Nah. Jadi teman gue nunggu gitu. Lagi tengah-tengah lagi. Lo tau dong kebayang moodnya lagi mau nonton film Tarzan. Tiba-tiba ngeliat muka gue. Jadi muka gue latar belakangnya semua pilihan film-film Tarzannya dia. Jadi dia nungguin. Sialan banget nih si Dev. Dan kan gitu gak bisa ditutup ya.
Anjing sih, bete banget nih. Gile nih. Gile nih. Hah? Bendera yang tadinya udah siap dikerek kan jadi turun lagi dong. Ya. Yang panjang nggak jadi naik dong. Terus temen gue gini, oke, gitu ya. Udah abis iklan gue, terus dia gini, oke, yuk siap-siap lagi nonton, siap-siap lagi. Oke, pilih-pilih Tarzan, pilih satu. Pas udah mau dipencet Tarzannya udah mau mulai. Iklan berikutnya naik. Gue, lu. Hai semua, TikTok Entertainment. Kali ini saya Iwet Ramadan, 5 film terbaik pilihan saya. Terus teman gue gini, anjrit gue gak jadi nonton. Matiin. Besok paginya dia telepon gue. Boleh nggak muka kalian berdua ya? Jangan menghiasi layar kalau gue lagi mau nonton film Tarzan. Gue gini, hah? Gimana maksudnya? Mana gue tahu? Bukan itu, di film Tarzan. Karena dia baca algoritmanya nonton aja soalnya. Kalau lo mau nonton nih gue kasih rekomendasi film. Tuh ada yang komentar, iya emang ada muka kalian. Tuh berarti lu juga suka nonton film Tarzan. Emang iya, nggak harus film Tarzan kali. Film apa aja ya? Iya, pokoknya algoritmanya adalah nonton film pokoknya. Yang lagi browsing mau nonton film muncul dia. Iya. Terus pertanyaan gue ke dia gini, muka gue tapi bagus kan, Bo? Nggak peduli gue muka lo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jangan bilang-bilang sama orang TikTok. Siapa namanya? Ayo, Temen nggak usah nanya. Terus? gue tahu kayaknya tuh siapa tuh. Terus? Yang rumahnya di itu bukan? Terus temen gue menyarankan gue untuk nonton. Udah daripada lu nonton New Look, lu marah-marah, lu nonton Killer Paradox. Film Serem-serem banget sih film lo. Ada yang udah nonton belum? Killer Paradox. Apa itu? Bo. Ternyata bukan cuma di film aja, di novel online juga ada muka kita iklan TikTok. Ya tapi kan kalau novel mah belakangnya nggak ada Tarzan nggak pakai baju ya. Di mana-mana kayaknya iklan kita itu ya. Gue malah nggak pernah dapet loh. Terkenal kita kayaknya sekarang ya. Killer Anjir. Paradox. Anjrit. Mbak, drakor Terus? itu Killer Paradox. Pada suka nggak? Nggak, gue nggak tahu. Gue belum nonton Killer Paradox. Gue juga punya rekomendasi film sebenarnya. Apa? Series. Tunggu dulu, gue bahas itu dulu. Ya udah Killer Paradox. Kenapa Killer Paradox? Gue nggak tahu beneran Killer Paradox itu. Nggak kepapar gue. Kan lu suka nonton film. Killer Paradox itu di Netflix peringkat nomor 10 di film Indonesia ya. Katanya film itu bagus banget. Tapi the thing is, gue nonton 30 menit pertama gue nggak betah. Jadi gue nggak lanjutin. Alurnya lama. Nah, tapi dari 30 menit itu dan gue baca ceritanya, ini sama seperti analisa kita terhadap film The New Look itu. Si pembunuh kita tuh dibawa ke dalam kacamata si pembunuh. Setelah kita mengetahui alasan kenapa dia membunuh, kita tuh jadi bersimpati terhadap si pembunuh itu. Karena once we know the reason, nggak ada orang jahat. You know? Balik lagi ke pasal awal tadi. Tapi ya, the things with Korean series, Korean movie, Korean series sih sebenarnya, dia tuh emang alurnya lama loh. Lama banget, gue nggak betah wet film yang lama. Korean series itu tuh 5 episode pertama biasanya masih kayak aduh apaan sih nih. Iya. Nggak langsung cek gitu. Cuman beberapa Korean series yang satset di depan. Iya. Cuman beberapa. Proses pengenalan tokoh dan pengenalan plotnya tuh lama banget. Gue nggak kuat, Bo. Iya. Moving tuh bagus. Iya, gue setuju. Kalau moving gue setuju. Moving tuh termasuk yang satset di depan. Film Korea juga. Iya, Squid Game juga satset di depan. Makanya gue bilang nggak semua, tapi biasanya kalau drakor, kalau drama, itu 5 episode pertamanya dragging banget menurut gue. Iya.
Tapi benar begitu episode 6 ke belakang itu lo nagih abis-abisan. Kamu Gitu. punya rekomendasi film apa? Avatar. Lo nggak tahu kan? Gue juga baru tahu. Bagus. Lu baru nonton di pesawat ya? Enggak, di Netflix. Nah, lo kalau gue nyebut Avatar pasti bayangan lo film yang biru-biru itu kan, yang manusia biru-biru itu kan? Iyalah. Bener kan? Enggak. Avatar 1, 2. Enggak. Jadi, Avatar itu dulu ada kartunnya di Nickelodeon. Oh, Oke, kartun tadinya. Terus kemudian pernah dibikin film layar lebar, tapi fail. Avatar The Airbender. Yes, The Airbender, betul. Avatar The Last Airbender. Bagus banget. Airbender, PA. Kalau Airblender. Ya Airbender, Air apa kayak Airbender. Bagus. Ya, terus abis itu Netflix bikin seriesnya. Film fiksi, hiburan, bener-bener yang lu nonton itu nggak pakai mikir, kayak ada berantemnya, terus yang pakai api-api gini, pakai udara-udara, pakai air-air gitu. Gue nggak suka tuh film begitu yang Gue tadinya pikir gue nggak suka, begitu gue tonton bagus, Bo. masa. Bagus. Avatar The Airbender. Ntar gue cari. The Airbender, The Last Airbender. Oke, film fiksi. Apa pesan moralnya? Lu kayak gue dong. Kita tuh kayak Nurul siapa? Nopal. Bukan. Yang dulu bawain sinema Nur Cabot Salim. Siapa suaminya Nurul Arifin? Mayong Laksono. Mayong Laksono dong. Kalau bacain film, resensi film, Mayong Laksono. Terus apa pesan moralnya? Apa yang lu dapat dari Avatar? Apa? Dia tuh sebenarnya Mayong sama Ira Wibowo. gue lupa lagi persisnya apa, tapi masalah kayak gini ya. Jadi kan si namanya Aang itu kan si Airbender, dia avatarnya nih. Terus abis itu ada satu lagi yang memang kekuatannya itu air. Dia tahu dia punya kekuatan tapi nggak bisa. Terus si Aang ini masih kecil sebenarnya. Terus dia bilang gini, si avatar ini bilang gini, gue tuh dibilang sama guru gue, katanya untuk bisa mengaktifkan kekuatan lo, yang perlu lakukan adalah lo aware dengan keadaan di sekeliling lo. Di saat lo udah aware itu, maka lo bisa mengontrol apapun, gitu. Katara namanya. Katara. Berarti dia tuh Jadi sulung ya? Hah? Katara tuh sulung berarti. Iya, karena kalau nomor 2 Detara ya. Ya, benar. Ya. Kalau dia perempuan berarti dia Batara ya. Iya, Batara. Karena kalau Kalau laki-laki dia udah melahirkan punya anak jadi Butara ya. iya. Kalau dia udah punya ponakan namanya Jengtara ya. Iya, bodoh amat, seralu. jadi ceritanya si Avatar ini tuh adalah dunia itu dijaga oleh 4 elemen. Kalau ada yang mata namanya apa? katarak, bodoh. Jadi yang pertama dia api, habis itu air, udara, sama tanah. Nah ini yang baru muncul adalah yang air. Sama ada satu yang menguasai semua ilmu 4 ini. Nah ternyata yang menguasai ilmu 4 ini, dia menguasai ilmu udara sama semua ilmu yang lain, tapi masih anak kecil. Nah kalau menguasai 4-4-nya itu harus BUMN. Kenapa tuh? Kan air, udara, tanah harus dikuasai oleh negara. Nggak boleh oleh swasta. Kayak undang-undang dasar ya. Iya. Iya. Nggak lucu ya? Nggak. It's okay. Terus apa pesan moralnya? Lu tuh nggak nyampe ke pesan moralnya. Apa kalau Udah tadi. kan pesan moralnya botak? Udah tadi gue bilang, itu kan baru 1 episode. Apa? Bahwa Kan lu gue kata harus aware. series. Lu harus aware. Iya. Oh. Kalau lo mau mengeluarkan kekuatan lo aware dulu dengan diri lo, dengan lingkungan lo gitu. Oh iya. Ya make sense. Jadi pada dasarnya sebetulnya kita tuh diajarkan untuk bisa aware terhadap
diri kita, bakat kita, lingkungan kita, potensi diri kita gitu ya. Oh, ya bagus. Kan kemarin gue ngobrol. Sebel banget. Apa? Sebel. Nggak boleh gitu. Emosi. Katara ngobrol sama Detara harus sabar. Bodoh. Ya. Kesel. Kan di buku, tadi ada yang nanya bukunya Jay Shetty kayak apa Kak Dave? Gue baru nyampe di bab yang membahas mengenai passion. Si Jay Shetty kan bilang, emang hidup itu mengenai menemukan passion kita tuh apa. Untuk bisa nyama Katara tuh nama anaknya Becky. Iya benar yang dokter gigi ya. Kalau adiknya siapa? Dek Kaila. Jam berapa sih sekarang? Batak. Bentar. Sebel banget nanggepin yang nggak penting ini tuh sebel, buang-buang waktu. Ya. Sayang. Ya terus. Serius ya. Terus si Jay Shetty bilang, nah untuk bisa menemukan passion, lo tuh harus bereksperimen. Ya, Nah, setuju. ini yang orang-orang tuh kadang suka lupa. Lu pengen menemukan passion, tapi lu nggak pernah mau meluangkan waktu dan menyadari bahwa lu tuh di fase hidup yang sedang bereksperimen. Dalam bereksperimen itu implikasinya adalah lu harus memperdalam skill. Memperdalam skill, terus skillnya dipakai dalam eksperimen lo. Baru akhirnya lo tahu lo tuh passionate apa enggak di bidang itu. Ya. Gitu loh, Nek. Walaupun si Jay Shetty membahasnya mengenai hubungan cinta ya antara lo dengan couple lo, tapi itu bisa applicable kepada lo secara pribadi. Gue mikir gini, iya juga ya, kita tuh dalam hidup tuh kayaknya semua orang nanya apa passion lo, tapi kita nggak pernah membahas dan menyadari bahwa lo udah menggali skill belum, udah nambah skill belum. Kalau skillnya udah nambah, udah lu implementasikan belum, udah lu bereksperimen belum. Nah, karena kemarin gue ngobrol nih sama ada teman gue gitu ya, dia tuh a privilege girl. Dari kecil anak orang kaya, menikah dengan orang kaya, otomatis suaminya tuh bilang gini, lu nggak usah kerja deh, kan kasarnya sederhananya duit kita, gue kerja udah cukup buat keluarga kita. Tapi dia itu nggak mau, gue nggak mau tuanya, gue tuh hampa ketika anak-anak gue besar nanti, gue hampa. Sekarang boleh, gue sibuk ngurus anak, tapi nanti kalau anak-anak udah gede, gue jadi ibu-ibu yang hampa gak punya kerjaan, gue gak mau. Jadi gue tuh pengen menemukan passion gue apa. Dia belajar bikin kue di Korea, belajar bikin pho di Vietnam, belajar fotografi sama Darwis Triadi, belajar bikin meja, belajar melukis, belajar ini, belajar itu. Nah, terus dia itu sedang sampai di taraf lagi sedih gitu. Kok gue tuh Dave udah belajar ini, belajar itu, gue cuma buang-buang duit, buang-buang waktu, tapi kok gue nggak nemu-nemu ya, kayaknya emang gue nih bego apa gimana ya Nek gitu. Kok I feel so useless. Baca buku si Jay Shetty itu, gue bilang gini, sayang, lu tuh bukan useless, lu tuh masih dalam fase kehidupan eksperimen. Kan lu pengen dapat passion lo. Baru nyampe di musim eksperimen. Jangan putus asa. Teruslah bereksperimen, teruslah menggali skill. Niscaya lo akan ketemu nanti, oh ini nih passionnya. Bener gak, Wet? Bener, setuju. Jadi buat teman-teman yang ada di fase eksperimen atau masih dalam fase menggali skill, Nek, jangan putus asa. Nanti lo akan ketemu passion lo apa? Bener gak Kak Tara? Gue punya cerita deh Tara. Apa? Gue inget dulu waktu gue kecil. Jadi gini, itulah gunanya memang mengeksplor segala macam hal, skill dan lain-lain itu dari sedini mungkin. Supaya lo lebih cepat menemukan apa yang lo suka, which your passion. Karena passion itu kan sesuatu yang bikin lo semangat kan sebenarnya. Iya kan? Nah, dulu tuh gue inget banget tuh, gue belajar pianika. Terus selalu lo tau gak sih orang tua kan selalu gini ya, paling juga cuma sebentar, gak usah dibeliin deh. Iya. Gak akan lama ini sukanya.
Iya, Itu salah banget. iya. Karena anak kecil itu biarin dia explore, biarin dia coba semua hal. Kalau ada yang dia bosen, ya biarin, karena itu proses dari eksplorasinya dia. Cuma memang zaman dulu eksplorasi gue agak lebay. Dalam artian gue pengen belajar piano, gue pengen belajar pianika, gue pengen belajar biola, mahal. Mm-mm. Tapi untungnya sekarang kan bisa sewa ya, jadi lu nggak perlu beli. Iya. Ya kan, jadi once lo udah bosan itu bisa dikembalikan gitu. Anak lo udah nggak cobain, udah nggak suka, itu bisa dikembaliin. Nah, terus kakak gue tuh ngomong gini, lo tuh sebenarnya, gue inget tuh gue kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 gitu. Dia bilang bahwa nggak ada satupun yang lo kuasai, Mm. semua lo cobain. Mm-mm. Ini nggak bagus nanti, dia bilang gitu. Lo harus kuasain satu yang lo suka banget. Terus gue mikir gini, ternyata setelah sekarang, waktu itu gue nggak bisa jawab, tapi gue kepikiran gitu. Ternyata setelah kesini, gue jadi mikir bahwa semua hal yang gue explore waktu gue kecil itu justru jadi ilmu buat gue. Oh, gue tahu paling nggak ya, buat gue cerita. Oh, main pianika tuh caranya gini. Main piano tuh caranya gini. Main ini tuh gini. Buku ini tuh begitu. Jadi gue punya banyak sekali hasanah yang gue pakai sebagai profesi gue seorang storyteller. Ya. You know what I mean? Kebayang nggak kalau seorang storyteller penyiar kayak kita, tapi nggak pernah eksplorasi apa-apa? Mulai sekarang kalau lu ngomong you know what I mean, gue punya jawabannya. Coba diulang. You know what I mean? Haladolit. Amin. Walat dolin. Ntar lo dibilang penistaan agama lo. Harusnya bilang apa? Ya nggak usah dibecandain begitu. Iya lu mas dikit-dikit serius banget. Ngantor serius apa? Bete nggak? Bete nggak? Bete. Down deh Tara digituin. Tapi bener Bo, maksud gue teman lo itu, balik lagi ke teman lo itu tadi ya. Ya mungkin dia baru mulai eksplorasinya sekarang, nggak dari dulu. Sehingga dia belum menemukan. Tapi ada satu titik di mana akhirnya, oh ini fungsinya dulu gue belajar semua hal itu ya. Yes. Karena gue punya satu orang juga kenalan gue ya. Dia udah hampir 60 usianya. Awal main sosial media tuh bingung gitu. Kayak gue tuh ngapain sih di sosial media? Bingung aja gitu. Ya ibu-ibu kaya raya aja yang menikmati hidup. Belanja kiri, belanja kanan, ulang tahun kiri, ulang tahun kanan. Nggak ada salahnya dengan itu. Is she happy? She's not. Clearly. Terus akhirnya sekarang dia setelah pencarian hidup, menemukan, dia akhirnya menemukan passionnya, Bo. Adalah? Ketika dia sakit, oh ternyata dia berkenalan dengan cara naturopati. Terus karena she has the means, dia belajar cara menyembuhkan diri. Sekarang dia mengajarkan melalui sosial medianya kepada followernya dia mengenai ilmu naturopati untuk menyembuhkan diri. Dia buka kelas, ini itu. Kemarin gue ketemu dia, terus gue bilang sama dia, gue happy loh sama lo Nek. Lo akhirnya menemukan passion baru dalam hidup lo ya. Sekarang lu menggunakan sosial media lu tuh jelas, nggak kayak dulu. Iya ya akhirnya ya, dulu awal-awal bingung ya Nek. Iya, nah itu loh maksud gue. Kalau lu masih ada di fase menggali skill, bereksperimentasi, keep on doing it until you find it. Don't give up. Lah temen gue ini hampir 70 Nek, baru hampir 60 sekian. Udah hampir 70 baru menemukan passion baru. Coba andaikan tarik mundur ke 15 tahun ke belakang. Dia nggak nyoba-nyoba melulu. Nggak nemu-nemu kan? Terus, terus kemarin gue posting tuh kan gue punya apa tuh kalau di Instagram yang subscribers only itu. Chatting. Ada broadcast channel. Ada gue lagi naksir buku judulnya To Grow Old. Halo. Ya. Terus? To Grow Old. Personal memoir yang ditulis oleh fashion influencer yang memulai karirnya di usia 70. Siapa tuh namanya?
Lin siapa? Nama account handlingnya adalah Accidental Icon. Tuh, Terus? jadi fashion influencer di umur 70 tuh gimana ceritanya yang? Iya kan? Maksudnya jadi oh lucu ya, hidup tuh lucu ya gitu. Kita tuh emang ya udah belajar eksperimen ketemu, belajar eksperimen ketemu, belajar eksperimen ketemu. Ya udah begitu doang sampai kita akhirnya Setuju. Setuju. Dan ngelanjutin ke buku Jay Shetty itu tadi soal passion itu di Eight Rules of Love kan. Dia bilang kan bahwa mencari passion bersama dengan pasangan itu bisa jadi mengikat kalian berdua kan. ya Jadi kalian tumbuh bersama, eksplorasi bersama. hmm, Ya kan, balik lagi kan ke film Avatar tadi. iya, If you aware with yourself, lo akan bisa mengeluarkan potensi lo, kekuatan lo. iya, betul. Accidental Icon nama Instagram handlernya. Ntar gue cari accidental icon. Gue Iya. seneng tuh sama orang-orang tua yang jadi icon-icon gitu. Iya. Itu tadi ada yang nanya kan, apakah namanya Accidental Icon? Bagus deh. Ya. Dia Iya. baru dibahas soalnya sama portal berita. Nah, itu dia benar menurut gue. Jadi passion tuh sesuatu yang abstrak sebenarnya kan. Selalu jadi apaan sih sebenarnya passion? Puyeng deh lo, gitu kan ya. Heeh. Cuma once you get it dan lo akan jadi benar-benar bersemangat dalam hidup. Hmm. Karena lo benar-benar mengerjakan sesuatu yang lo suka banget gitu. Yang jadi kan kalau lo tau Wicked kan sih? Tahu? Iya Glenda. kan? Iya bener, Glenda kan dia bilang passion itu kayak ibaratnya kayak bensin yang membakar apa namanya api apa gitu pokoknya, api asmara yang pernah dia ya kan gitu. Tuh banyak yang komentar gini, aku juga menemukan passion aku sebagai just tipper di umur 40. Tuh, belajar nail art di usia 44. Tuh, dan passion itu berevolusi ya. Iya Evolution. bener, tapi ya menurut gue bukan just tip-nya yang jadi passionnya dia. Tapi Itu balik lagi tuh, Bo, tuh. Itu makin puyeng lagi tuh ketika lo harus mendeskripsikan apa passion lo. apa? Bisa jadi sebenarnya passionnya dia adalah Bisnis. nggak bisnis. Ya, wirausaha. Iya. Heeh. Tapi wirausahanya menyenangkan buat dia karena dia sambil jalan-jalan, Iya. dia berbelanja, Heeh. ya kan? Iya. Bisa juga passionnya jalan-jalan atau passionnya belanja. Ada yang tulis tuh komentar passionnya kopi, lagi belajar kopi tuh. Iya. Mungkin bukan kopinya, Tapi mungkin latte artnya, ya, lebih kepada Iya. creativity-nya. iya. Oh ya Iya ampun, ada yang passionnya analisa saham, Iwet. Bisa jadi bener. Tuh, kata Yvonne gini, aku lagi mencari-cari passion aku. Kemarin Oktober belajar bahasa Prancis, clueless. Gak apa-apa Yvonne. Gali terus, eksperimen terus. Tadi ada yang komentar gini, iya enak kalau punya uang kak, jadi bisa menggali dan bereksperimen. Enggak, zaman sekarang kalau lu punya kuota aja, lu tuh bisa belajar hal baru hanya dengan menggunakan internet loh. Betul. Dari TikTok, dari sosial media, lu bisa menggali ilmu yang jadi jangan batasi diri lo dengan lu enak punya uang. Yes, orang punya uang itu punya privilege. Tetapi kita juga kita bisa fruitful dimanapun kita tertanam. Betul. Gua mau sedikit cerita. Apa besok aja ya? Kenapa tuh? Si buku Haimin Sunim itu yang When Things besok aja ya. Besok Iya. aja ya. Besok Gua aja ya. tulis ya. Gua tulis ya. Iya. Namanya adalah Querencia. Hah? Querencia. Koherensi ya? Ya, Querencia itu adalah tempat
situasi, atau titik di mana lo mendapatkan energi lo kembali? Kayak bahasa Sunda, koherensi ya. Iya, bener. Ya, Memang itu diambil dari bahasa Tasik kuno. Oh iya bener, koherensi ya. Iya. Koherensi ya. Iya. Iya. Cek urang teh saha? Iya. Siga saha maneh? Iya. Sia. Oh, Iya. Iya, maneh. Gitu. Asik Bener. ya. Ya udah, kita simpen ya buat besok. Sama gue Iya. juga mau cerita mengenai film agak lain. Lu nonton udah? Nonton Ih, hebat. Kapan lu tonton? kemarin akhir pekan Sama siapa lu nontonnya? sama Opung. Opung siapa, Nyet? Opung teman gue, Opung Mahda. Oh, panggilnya Opung. Iya, Opung Mahda kan opung kita. Oh iya, Bu Mahda gue panggilnya. Oh iya, gue lihat tuh. Abis itu lu makan-makan. Makan dulu. Kalau Opung udah ngajak makan nggak boleh bilang enggak. Oh gitu. Oh. Agak lain. Sama tempat restorannya juga bisa gue ceritain sih besok ya. Ya, tomorrow yes. Heeh. Ya udah. Sekarang kita tutup dulu yes. Kita mesti mandi, mesti kerja lagi kan? Iya betul. Ya. Besok kita akan siaran lagi. Jadi buat teman-teman selamat dinikmati hari Seninnya. Selamat bereksperimen. Besok kita ngobrol lagi. Iya lu pamer tumbler lu baru kan? Udah lama gila ini. Bye. Dah, Bu.